Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana ya. Tahap pertama debat calon presiden sudah selesai dan saya mendapatkan kesimpulan kalau menurut saya biasa aja itu, tapi yang luar biasa itu adalah saya mendapatkan kepuasan untuk tertawa gitu ya. Banyak hal yang bisa membuat saya tertawa. Jadi seperti panggung hiburan. Jadi seperti 3 orang artis yang ada di atas panggung, di mana Pak Prabowo Subianto itu memegang kendalinya. Jadi di situ saya melihat Bapak Prabowo itu sangat menguasai panggung. Sementara 2 rekannya yakni Pak Anies dan Pak Ganjar itu cuman sebagai angka ikut gitu kayaknya ya. Dan itu banyak lelucon secara yang secara tidak langsung membuat saya tertawa. Mungkin juga netizen di rumah juga tertawa. Di antaranya ketika Pak Prabowo menanggapi pertanyaan dari Pak Anies, beliau mengatakan Pak Anies gitu. Itu membuat saya tertawa. Mungkin Anda juga begitu. Yang kedua, itu membuat saya tertawa juga. Pak Anies tuh ya emang lucu orangnya. Jadi kenapa Pak Anies ini dulu kok tidak mendaftar jadi pelawak saja ya? Dan kalau begitu memang pas kalau dipasangkan dengan Caimin gitu ya. Jadi sejak kapan angin itu mempunyai KTP gitu ya? Dan sejak kapan juga polusi udara mempunyai KTP gitu ya? Jadi ke Pak Anies ini kalau berbicara suka ngalor ngidul, suka nggak jelas gitu. Tapi ini membuat saya menjadi tertawa ya. Jadi seperti lawaan-lawaan gitulah Pak Anies ini. Dan itu pertanyaannya yang disampaikan kepada Pak Prabowo akhirnya juga terbantahkan oleh Pak Prabowo. Sementara padahal jawaban Pak Prabowo cuman simpel aja gitu ya. Sementara itu di situ juga Pak Anies bertanya tentang demokrasi ya, juga netralisasi tentang itu, kemudian yang demokrasi yang tidak berjalan, dan dijawab sama Pak Prabowo kalau misalnya demokrasi pada waktu itu tidak berjalan, padahal Pak Anies sendiri adalah seorang oposisi, juga demikian dengan Pak Prabowo, Pak Anies nggak mungkin jadi presiden gitu ya, nggak mungkin Pak Anies nggak mungkin jadi gubernur gitu ya kalau memang demokrasinya nggak berjalan. Dan sebenarnya Pak Anies itu mestinya harus sadar juga bahwa sebenarnya mengusung Pak Anies menjadi gubernur itu adalah Pak Prabowo Subianto ya. Jadi Pak Anies datang ke rumahnya Pak Prabowo minta dukungan ya. Jadi Pak Anies mestinya mengerti itu. Kenapa itu justru ditanyakan di atas panggung. Nah ini blunder buat Pak Anies ya. Nah ini blunder, makanya ada netizen yang memberikan cap Pak Anies ini kayaknya kacang lupa kulitnya ya. Jadi Pak Anies ini menurut Pak Prabowo memang seperti anak kecil gitu kan ya, padahal demokrasi itu sudah berjalan. Kalau nggak berjalan Pak Anies nggak mungkin menjadi seorang gubernur ya. Nah inilah pertanyaan yang ternyata blunder dan senjata makan tuan kembali ke dirinya sendiri. Ya agak-agak malu gitu kalau dilihat dari face-nya Pak Anies ketika Pak Prabowo menjawab pertanyaan dari Pak Anies itu, agak-agak saya melihat gesturnya dia agak-agak malu gitu ya, dia merasa oh iya gitu kayak ingatkan gitu ya, jadi agak-agak malu. Jadi saya aja malu yang melihat ya. Jadi lucu Pak Anies ini dengan jawaban-jawaban pertanyaan yang tidak jelas ngalor ngidul sampai ketemu dengan angin. Pak Anies kapan ketemu dengan angin? Pak Anies juga ketemu dengan polisi udara dan yang berbicara bahwa angin tidak punya KTP dan lain sebagainya. Ini kita jadi ketawa gitu loh, jadi ketawa gitu kan, lucu banget gitu nih. Ini gimana sih gitu kan? Kok bisa Pak Anies gitu ya? Akhirnya saya sadar juga Bapak Anies itu memang terkenal dari dulu. Yang saya tahu semenjak beliau menjadi Menteri Pendidikan, Pak Anies itu hanya terkenal dengan teori-teori ya. Cuman pintar ngomongnya doang dan teori-teori yang tidak jelas, itu menurut saya. Makanya ketika naik di atas panggung, pertanyaannya kepada Pak Prabowo juga ternyata senjata makan tuan dan blunder buatnya ya.
Yang kedua adalah Pak Ganjar. Ketika Pak Ganjar memberikan pertanyaan, yang dipertanyakan mesti tentang HAM. HAM, kemudian yang penculikan itu ya, yang ditanyakan itu. Tapi jawaban Pak Prabowo emang pinter banget. Jawaban Pak Prabowo, dia mengatakan bahwa itu sudah ditangani kasusnya oleh wakil presiden Anda, calon wakil presiden Anda, gitu. Itu jawabannya. Dan saya semakin simpati ya sama Pak Prabowo itu, semakin simpati karena beliau itu kayaknya dikeroyok gitu loh, Rek, ya. Kan beliau posisinya di tengah itu ya. Di tengah, ada di sebelah kanan, sebelahnya ada Pak Anies, dan sebelahnya lagi ada Pak Ganjar. Jadi seakan-akan itu beliau dikeroyok, diserang gitu kan oleh dua kandidat lainnya. Tapi ternyata jawaban Pak Prabowo simpel aja, dan itu justru jawabannya itu blunder, baik untuk Pak Anies maupun maksudnya pertanyaan Pak Anies itu blunder, pertanyaan Pak Ganjar juga blunder ya. Blundernya kenapa? Kok nggak ada pertanyaan lain selain itu? Selalu itu aja. Emang Pak Ganjar nggak punya pertanyaan yang lain, Pak Ganjar? Itu kan pertanyaan yang klise menurut saya ya, dan sudah ditangani oleh Pak Mahfud MD gitu kan, menurut Pak menurut Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo mengatakan di situ bahwa banyak juga aktivis 98 ya yang terkena kasus-kasus penculikan itu, katanya yang sekarang sudah menjadi pendukung Pak Prabowo. Nah, ini kan akhirnya senjata makan tuan buat Pak Ganjar ya. Oke, dan saya melihat gestur di situ di mana memang Pak Ganjar saya selalu nggak bawa teks ya, jadi saya itu selalu ngomong menurut begini, jadi kadang-kadang ya keliru ngomongnya. Jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo di situ memang benar-benar dikeroyok oleh dua orang ini ya. Tapi yang ternyata yang di tengah itu lebih kuat karena lebih gendut, lebih gemuk ya, lebih gemoy, dan lebih perkasa gitu kayaknya. Jadi yang menyerang itu cuma lemak gitu ya. Saya melihat itu seperti itu, gesturnya seperti itu gesturnya. Saya juga melihat Bapak Ganjar itu sebenarnya ada rasa sungkan dan ewoh pakewoh gitu ya. Sementara Pak Anies cuman senyum-senyum tipis, senyum-senyum, kalau orang Jawa bilang itu ingah-ingih gitu ya. Senyuman ingah-ingih gitu kan, kalau orang Jawa bilang. Senyuman ingah-ingih, sementara Pak Ganjar berdiri sebelahnya menyerang Pak Prabowo dengan gesturnya yang ewoh pakewoh dan kayaknya yang masih rasa sungkan dan agak rasa ya tidak berdaya begitulah, kira-kira begitu. Tapi luar biasa Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ternyata walaupun dikeroyok oleh dua orang ini sangat kokoh dan tidak memerlukan jawaban yang membuat pusing ya Pak ya. Semua jawaban itu dibabat habis oleh Pak Prabowo dengan santai. Bahkan sesekali Pak Prabowo juga menari-nari gitu kan setelah menjawab pertanyaan dari Pak Anies kalau nggak salah ya, menari gemoy walaupun tidak menggunakan musik ya. Itu membuat saya terpingkal-pingkal gitu ya dengan kekasannya Pak Prabowo gitu. Kemudian saya menarik kesimpulan juga bahwa debat calon presiden tahap pertama ini adalah panggungnya Pak Prabowo ya. Karena ya panggungnya Pak Prabowo, bukan panggungnya Anies dan Ganjar ya. Karena yang memegang peranan di situ saya melihat Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan sukses ya untuk Pak Prabowo, dan dua orang jangan berkecil hati karena ada lagi debat berikutnya. Dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk Pak Ganjar dan Pak Anies supaya pertanyaan Anda tidak blunder dan supaya Anda lebih percaya diri gitu ya.